Sobat Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Januari 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi tangkap kakek pelaku ruda paksa di Tanimbar. Pelaku ternyata residivis kasus yang sama. Kasus ruda paksa kembali terjadi di Maluku, tepatnya di salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kakek berinisial EM 61 tahun ditangkap unit PPA Polres Kepulauan Tanimbar lantaran pelaku tega meruda paksa anak di bawah umur. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya mengatakan pelaku ditangkap sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur, tak lama setelah orang tua korban melaporkan. Umar menjelaskan kakek bejat tersebut melancarkan aksinya pada Selasa 16 Januari 2024, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur di rumah pelaku. Pelaku membujuk rayu korban dengan imbalan sejumlah uang, maka pelaku memanfaatkan posisi rentan anak hingga kemudian pelaku menyetubuhi korban anak tersebut. Selanjutnya saat ini unit PPA Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tanimbar untuk memberikan pendampingan kepada korban, serta dukungan dalam proses hukum yang dilakukan selama ini. Atas perbuatan bejat tersangka, kini penyidik unit PPA telah melakukan penangkapan dan juga penahanan terhadap tersangka pada 18 Januari 2024 kemarin. Pelaku disangkakan pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Buntut viral video kapal Sanu 106 buang sampah di Laut Banda, IMM geruduk PT Pelni Cabang Ambon. Viral video pembuangan sampah dari kapal Sabuk Nusantara atau Sanu 106 menggerakkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Cabang Ambon menggeruduk PT Pelni Cabang Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, puluhan aksi massa mendatangi kantor Pelni Ambon yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Jumat 19 Januari 2024. Dalam aksinya mereka membawa seperangkat sound system dengan mobil pickup. Koordinator aksi Rizky Abdul Khatib Purmata mengatakan aksi ini sebagai bentuk kegelisahan mewakili masyarakat tentang pencemaran Laut Maluku. Menurutnya peristiwa pembuangan sampah laut adalah tanggung jawab dari nakoda dan kru kapal, sehingga sangat disayangkan hal tersebut malah disalahkan kepada penumpang. Dalam aksi tersebut, IMM Cabang Ambon menyampaikan 2 poin tuntutan, diantaranya meminta PT Pelni Cabang Ambon untuk memecat nakoda dan kru kapal atas tindakan tidak bertanggung jawab akan sampah di kapal Sanu 106. Kemudian meminta pertanggungjawaban PT Pelni Cabang Ambon atas pencemaran lingkungan yang terjadi di perairan Laut Maluku. Dikatakan sebagai warga Maluku harus turut menjaga kelestarian alam, khususnya di wilayah laut, agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu. Sebelumnya diberitakan viral di media sosial TikTok sebuah video memperlihatkan kapal Sanu 106 melintasi Laut Banda. Dalam video yang diunggah akun @bunga_pala02 terlihat kru kapal tengah membuang sampah. Bahkan sampah yang dibuang sebanyak 2 kantong besar. Sampah-sampah itu pun mengambang dan mencemari lautan. Lagi ditambah dengan adanya baru-baru ini video pembuangan sampah di Laut Banda oleh kapal Sabuk KM 106 Nusantara, yang mana hal tersebut
kami rasa sangat jelas mencederai atau tindakan perusak lingkungan secara nyata. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, perpres, itu semuanya kan sudah jelas. Yang bertanggung jawab atas tindakan penyemaran di lingkungan pada saat perlayaran yaitu kapal, yakni nahkoda dan kru kapalnya. Yang mana hari ini KM Sabuk merupakan kapal perintis yang dikelola langsung oleh PT PLN Cabang Ambon. Saya rasa aksi kami hari ini itu konkret dan selaras karena berdasarkan dengan landasan-landasan hukum yang telah kami kaji bersama teman-teman kami. Poin tuntutan kami yaitu ada beberapa poin, diantaranya itu yang pertama meminta PT PLN untuk memecat nahkoda dan kru kapal yang terkait, yang mana aksinya yang tidak bertanggung jawab terhadap penanganan sampah di kapalnya. Kemudian juga kami meminta pertanggungjawaban kepada PT PLN Cabang Ambon atas pencemaran lingkungan yang terjadi hari ini di perairan Laut Maluku. Atas kelalaian yang KM kapal. Oleh karena itu, video klarifikasi yang dilakukan oleh PT PLN Cabang Ambon merupakan tindakan cuci tangan. Saya harus mempertegas, jangan pernah mengkambing hitamkan masyarakat atas kelalaian yang Waspada gelombang 1,5 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di pesisir Lehitu, Maluku Tengah hingga 24 Januari. Gelombang sekitar 1,25 meter sampai 2,5 meter menghantam pesisir pantai Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu 17 Januari 2024. Stasiun Meteorologi Maritim Ambon pun mengimbau masyarakat agar tetap waspada, sebab gelombang tinggi ini diperkirakan masih akan terus terjadi pada 18 hingga 24 Januari 2024. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Yasinta Marla Laweri menghimbau bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, waspada. Walaupun ketinggian gelombang ini di kriteria gelombang sedang. Untuk itu masyarakat di pesisir Kecamatan Lehitu tetap waspada dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama saat melaut. Sementara itu pantauan tribunambon.com di lokasi gelombang ini menghantam sampai ke badan jalan. Bukan hanya itu, perahu nelayan yang ada di pesisir negeri Hitu juga hampir tenggelam akibat gelombang. Warga negeri Hitu Iskandar mengungkapkan bahwa gelombang seperti ini sering terjadi saat musim ombak di Lehitu. Tribunnews 2 OPD Pemerintah Kota Ambon siap menjadi contoh penggunaan Kartu Kredit Indonesia. Pemerintah Kota Ambon bersama Bank Maluku Utara menandatangani perjanjian kerjasama Kartu Kredit Indonesia atau KKI pada Kamis 18 Januari 2024. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kota Ambon, Jacob Selano dalam sambutannya mengatakan setelah penandatanganan ini akan ada 2 organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kota Ambon yang siap menggunakan KKI.
yakni BPKAD dan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Ambon, di mana kedua OPD ini akan jadi contoh bagi OPD lainnya. Menurutnya, sebelum kebijakan penggunaan kartu kredit ini diterapkan, harus ada percontohan terlebih dahulu dari OPD. Hal itu bisa sebagai bahan evaluasi ke depan jika nantinya ada kekurangan atau hal lain dari kebijakan dimaksud. Selana menuturkan manfaat KKI ini sangat baik bagi tiap OPD dari sisi pertanggungjawaban untuk APBD nantinya. Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Maluku Maluku Utara, Abidin, mengatakan KKI menjadi salah satu hal untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan penggunaan uang persediaan secara non-tunai dalam pelaksanaan belanja daerah, di mana hal ini sering menjadi kendala dalam mendukung transaksi belanja barang jasa modal dan uang perjalanan dinas. Perjanjian kerjasama, Abidin dengan hormat disilakan. Sambangi Maluku Tenggara, Kepala BNNP ajak masyarakat ciptakan SDM unggul bebas narkoba. Kepala BNN Provinsi Maluku Brigjen Pol Raden Rudi Marvianto mengajak masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara hidup sehat bebas narkoba. Ajakan tersebut dikemukakan usai pertemuan singkat bersama penjabat Bupati Malra Jasmono dan perangkat daerah di ruang kerja Bupati Malra pada Kamis 18 Januari 2024. Menurutnya, ke depan mungkin akan ada terobosan yang dilakukan oleh penjabat Bupati Malra dengan mengeluarkan produk peraturan daerah terkait obat-obatan terlarang. Jadi lanjutnya, maksud kedatangan ke sini untuk berkomunikasi dan berkolaborasi memulai penjajakan kerjasama antara BNN Maluku dan pemerintah Kabupaten Malra. Sementara penjabat Bupati Malra Jasmono mengapresiasi kedatangan Kepala BNN Provinsi Maluku dan berharap sinergi dan kolaborasi akan berjalan dengan baik. Dia menambahkan kinerja positif harus semakin ditingkatkan guna mencegah laju peredaran narkoba di bumi larfur ngabal ini.